Kita coba jalan sampai sana. Di situ sekitar 20 meteran dari sini ke ujung sana. Coba kita coba ya. Halo guys, jadi kali ini gua mau review mikrofon lagi guys. Jadi sebenarnya mikrofon gue yang lama itu rusak guys ya, tapi masih bisa gua pakai kayak gini guys. Nah, ini mikrofon gua nih guys ya. Jadi ini masih gua pakai karena ini pas gua pakai itu lowbat terus ya. Baterainya nggak kuat lama, jadi gua memutuskan untuk memodifikasinya ya. Ini jadi pakai kabel kayak gini guys. Jadi untuk baterainya langsung pakai kabel gini, langsung colok ke power bank kayak gitu guys ya. Jadi gua memutuskan untuk beli wireless mikrofon lagi dengan merek TNW A28 ini guys. Sebelum lanjut videonya, nggak ada salahnya kalian tekan tombol subscribe dulu ya kan. Let's go. Welcome to Yen Crazy Step Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gua di channel ini, Yen Crazy Step Channel ya. Di video kali ini gua mau mereview sebuah wireless mikrofon ya dengan merek TNW ya, dengan tipenya A28 seperti ini guys. Ya, packagingnya seperti ini, dan nanti gua bakal kasih tahu caranya buat konekin ke HP Oppo gue ini ya. Ini untuk semua jenis HP Oppo bisa, nanti gua kasih tahu cara untuk pengkonekannya. Jadi di sini gua mau unboxing dulu nih guys. Kita mau unboxing dulu si mikrofonnya, kita unboxing dulu guys ya. Ini mulai dari packagingnya kayak gini guys. Ya, di depan ada gambar unitnya ya dengan satu mikrofon, dan ini ada gambar receivernya. Di sini ada logo TNW-nya, dan di sini ada tipenya A28 ya. Di bagian sini untuk tipenya ya, TNW A28 di bagian sini, di bagian samping. Di belakangnya ini ada keterangan-keterangan ya untuk fiturnya mungkin ya. Jadi di sini ada plug and play ya. Ada 60 meter. Ini mungkin jarak maksimalnya 60 meter guys. Di sini ada fitur radio ya. Di sini ada clear treble kayak gitu. Ada highly sensitive ya, widely compatible kayak gitu. Yes, jadi cuman begini doang ya. Untuk packagingnya gini doang. Kalau kalian mau tahu harganya, ini harganya itu 200 ribuan ya. 200 ribuan kurang dikit lah. Ya. Kalau kalian mau link pembeliannya sudah gua sertakan di deskripsi di bawah ya. Jadi kalian cek aja untuk link pembeliannya kayak gitu. Lanjut aja kita ke unitnya kayak gini ya. Setelah kita unboxing, ini dalamnya kita disuguhkan langsung ke unitnya kayak gini. Unitnya ya. Ini semacam kotak cincin ya, kayak gitu guys ya. Seperti kotak cincin nih bentuknya kayak gini guys. Kotak-kotak kayak gini ya. Ini jadi ini bukan mic-nya. Jadi ini cuman tempatnya ya, tempat penyimpanannya kayak gitu. Jadi kalau buat ngecas juga bisa di tempat ini kayak gitu ya guys. Di sini kita dapat unitnya kayak gitu, dan di sini kita dapat pouch ya. Apa ini pouch? Ini buat kalau kita bepergian kemana-mana ya, kita bisa masukin mic-nya ke dalam sini kayak gitu. Ini juga bahannya bagus banget, udah waterproof juga ini kayaknya, bahannya halus, dan ini ada logo TNW-nya di bagian depan sini kayak gitu. Lanjut aja untuk di dalam boxnya ada apa lagi ya. Di dalam boxnya ini ada kabel charger ya, kabel charger ini kayaknya. Nah, ini benar sekali, ini ada kabel charger, dan ini ada gantungan untuk dikalungkan ke leher kita guys. Jadi kalau misalkan kita mau pakai mikrofonnya di outdoor ya, untuk kita jalan-jalan kayak gitu, di sini bisa kita gunakan kalungnya kayak gitu ya. Sebenarnya di dalam mic-nya juga, ini kan mic-nya nih, ini unit mic-nya. Di dalam mic-nya juga ini udah ada magnetnya guys. Jadi nggak perlu susah-susah kita ya, tinggal tempel aja ke baju, ke kerah baju atau kemana gitu guys ya. Misalkan mau ditempel di topi ya kayak gini, nah tinggal taruh di bagian dalam aja nih untuk bagian magnetnya di dalam topi seperti ini, dan mic-nya di luar kayak gini ya. Keren banget kan ya, seperti itu.
atau bisa juga ditaruh di baju guys ya, di kerah baju atau di dada ya, seperti itu. Atau kalau misalkan nggak mau ribet ya tinggal pakai kalung ininya aja guys, ada kalungnya kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini untuk di bagian sini ada yang namanya receiver. Jadi perbedaannya antara yang gua pakai ini antara receiver dan mic-nya itu ada baterainya dua-duanya guys, ada baterainya kayak gitu. Jadi kalau yang ini TNW A28 ini cuma di bagian mix-nya ya, untuk baterainya cuma ada di bagian mic. Jadi kalau untuk receivernya itu nggak ada baterainya, jadi langsung colok aja ke HP kayak gitu. Jadi ini nggak ada baterainya guys, tanpa baterai kalau yang ini ya. Kalau yang mic-nya itu baru ada baterainya kayak gitu. Untuk menghidupkannya juga cukup mudah, cukup tekan tombol powernya ya, ini tombol yang kuning ini untuk beberapa detik ya, kita tekan aja tombolnya kayak gini. Nah kalian bisa lihat, nah lampunya kedip-kedip biru ya, lampunya kedip-kedip biru itu tandanya dia lagi nyari sinyal si receivernya kayak gini. Nah kalau udah nyala kayak gini, kita tinggal colokin ke si HP-nya. Jadi kalau mau colokin ke HP-nya, kalau misalkan HP kalian masih Oppo versi lama atau Oppo yang terbaru nih ya, ini gue pakai Oppo Reno 11e 5G ya. Jadi ada settingan-settingan tertentunya untuk bisa ngonekin si mikrofon ini guys ya. Jadi ada settingan-settingan tertentunya ya. Jadi di sini gue bakal kasih tutorial cara konekin ke mikrofonnya gitu guys ya. Jadi sekalian gue mau kasih tahu caranya kayak gitu. Kalau kalian misalkan pengguna Oppo, di sini gampang banget. Kalian cuma tinggal masuk ke pengaturan, lalu buka pengaturan suara dan getaran guys. Jadi kalian tarik ke bagian lainnya ya, di scroll ke bawah aja di bagian lainnya. Nah gue ulang biar kalian paham. Kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian pilih suara dan getaran kayak gitu, lalu kalian scroll ke bawah, cari yang lainnya kayak gini guys, ada yang lainnya. Nah di sini ada perangkat default ya, perangkat default yang namanya perangkat default kayak gini guys. Ini perangkat default ya, kita buka aja kayak gini. Nah di sini ada keterangan ya, gunakan perangkat eksternal untuk merekam setiap kali ada yang terhubung. Nah kalian pilihnya yang ini bagian atas ya. Kalau kalian pilihnya bagian bawah, itu nggak bakal bisa konekin ke si mikrofonnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian pilih yang bagian bawah, selalu gunakan perangkat ini untuk merekam. Jadi ini hanya untuk mikrofon bawaan si HP ya. Kalau untuk kalian milih yang bawah, kalau misalkan kalian pilih yang ini, yang bawah sini ya, jadi kalian harus milih yang atas guys, perangkat eksternal jika tersedia ya. Gunakan perangkat eksternal untuk merekam setiap kali ada yang terhubung kayak gitu. Kalian tinggal pilih aja kayak gitu, dan otomatis si HP sudah bisa digunakan untuk connect ke mikrofonnya kayak gitu. Lanjut aja ya, di sini kita konekin aja ya. Lanjut kita konekin. Oke, lanjut kita konekin. Di sini kita hidupkan dulu si mic-nya ya. Kita coba dulu hidupkan dulu. Nah, di sini sudah hidup mic-nya. Nah, lampunya sudah hidup, sudah berkedip. Langsung kita colok ke HP-nya. Untuk receiver-nya kita colok ke HP-nya dan otomatis receiver-nya nyala guys ya, nyala kayak gini. Dan kalau misalkan di HP kalian nggak nyala, itu berarti OTG-nya belum aktif. Aktifin dulu OTG-nya guys. Dan ditambah lagi di sini ada fitur yang namanya noise reduction ya, atau peredam kebisingan ya. Jika kalian tekan sekali untuk si tombol kuning ini kayak gitu guys. Ini kan belum nyala nih ya, peredam kebisingannya belum nyala. Jadi kalau misalkan kalian tekan sekali untuk tombol kuningnya, indikator kebisingannya ini menyala, itu bisa
meredam kebisingan guys. Itu tandanya noise reductionnya sudah aktif kayak gitu guys ya. Nah tadi untuk segi perekamannya seperti itu guys ya, cara perekamannya ya, cara ngidupinnya kayak gitu, dan cara ngidupin noise reductionnya juga cuma tinggal pencet-pencet tombolnya doang. Nah untuk pengecasannya guys, pengecasannya seperti apa? Kalian bisa ngecas langsung di sini untuk Type C ya. Port Type C di sini ada port Type C. Kalian bisa langsung ngecas di mic-nya ini ya. Atau juga kalian bisa ngecas di tempatnya kayak ini. Ya, ini belum bisa ngecas guys karena ini ada pelindung plastiknya. Nanti kita buka dulu di sini, kita akan buka pelindung plastiknya. Nah, kayak gini. Nah, di sini ada dua kaki ya. Dua kaki kuningan yang bakal nempel ke tempatnya ini. Ini ada dua kaki kuningan juga. Nanti kalau kita tempel ke sini otomatis dia akan menampilkan indikator baterai guys ya. Persentase baterainya dia akan timbul ya, dan otomatis juga ngecas guys. Jadi ini semacam power bank guys kayak gitu ya. Jadi di dalam sini, di dalam si tempatnya ini juga ada baterainya guys ya. Jadi di sini udah otomatis ngecas kayak gitu guys. Jadi kalau mau ngecas di sini lewat sini juga bisa ya, langsung ke kepala charger dengan kabel Type C kayak gitu. Kalau mau di sini juga bisa, tinggal taruh aja kayak gini ya, lebih praktis yang seperti ini. Tapi kalau misalkan tempatnya ini udah yang namanya lowbat, tempatnya lowbat gitu ya, kalian bisa ngecas di belakang sini kayak gitu. Jadi ngecas tempatnya ini berfungsi kayak semacam power bank kayak gitu guys ya. Ini semacam power bank kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bepergian kemana-mana, udah nggak perlu ngecas, di langsung aja, langsung bawa sama tempat-tempatnya, dan tempatnya ini sudah bisa ngecas kayak gitu. Dan di sini ada indikator baterainya menunjukkan 83%, dan ini belum sepenuhnya penuh ya. Jadi bakal kita cas dulu semuanya, nanti bakal kita cas dulu sampai penuh kalau mau kita mau gunakan seperti itu. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal tes aja untuk perekaman di outdoor ya. Ini nanti gue bakal tes kualitas dari TNW A28 ini untuk perekaman di outdoor. Langsung aja gua tes. Oke guys, jadi di sini gua sudah pakai TNW A28 ya guys ya. Nah di sini juga kedengeran tuh suara motor ya. Ini noise reductionnya belum gua aktifin tuh, masih ada kedengeran suara-suara motor dan juga ada dengung-dengung ya guys, karena ini sensitivitasnya itu sangat tinggi banget guys. Jadi sekarang gua mau aktifin noise reductionnya. Nah di sini sudah gua aktifin noise reductionnya. Gimana perbandingan suaranya antara yang enggak pakai noise reduction sama yang pakai noise reduction ya guys. Jadi gua mau lihat seberapa jaraknya ya, jaraknya seberapa jauh. Kita coba jalan sampai sana. Di situ sekitar 20 meteran dari sini ke ujung sana. Coba kita coba ya. Tes 1 tes, masih kedengeran nggak guys? Di sini gua jalan sudah sekitar 10 meteran. Gua belok sampai nggak kelihatan kamera, sampai dekat mic-nya, dan gue balik lagi. Oke guys, jadi begitu kualitas suaranya. Dan sebenarnya ini ada 3 mode ya. Tadi yang pertama itu mode biasa, mode standar ya, agak berisik. Dan ini mode kedua itu mode noise reduction. Dan yang ketiga ini ada mode yang namanya mode reverb ya. Itu seperti suara kalau kita karaoke ya. Kayak seperti ada efek-efek echo-nya gitu. Jadi kita tinggal klik 3 kali tombol kuningnya. Nah, di sini sudah aktif mode reverb-nya. Kayak gini suaranya ya guys. Kayak gini perbandingan suara antara yang tadi pakai
noise reduction sama yang reverb kayak gini efeknya kayak gitu. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya intinya kayak gitu guys ya. Jadi untuk pengetesannya seperti itu ya, sekitar beberapa meter ya. Kalau misalkan lihat dari fiturnya di belakang sini di boxnya itu 60 meter, tapi di outdoor gue belum bisa sampai 60 meter, paling bisa 20 meteran kayak gitu guys ya, karena lahannya itu nggak ada guys, jadi lahannya kurang luas ya kayak gitu untuk pengecekan sampai 60 meter kayak gitu ya. Menurut gue kalau sampai 60 meter mungkin agak sedikit gimana ya, agak sedikit putus-putus mungkin untuk suaranya ya, karena ini kan 60 meter itu batas, bener-bener batas maksimal dia, sampai dia bener-bener nggak connect ke receivernya, sampai dia bener-bener putus jangkauan kayak gitu guys ya. Mungkin kalau misalkan yang tadi gua tes itu mungkin sekitar 20 meteran kayak gitu. Mungkin itu saja ya review yang gua kasih ke kalian hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua yang udah punya TNW A28 ini dan bingung cara pakainya. Yang tadi gua kasih tahu untuk cara pemakaiannya kayak gitu guys. Untuk kalian pengguna Oppo atau Realme ya, itu sama. Kalau misalkan sistem kalian sama ya, ColorOS 15 kayak gitu. Misalkan kalau misalkan HP kalian ColorOS 14 itu bisa juga, nggak jauh beda untuk pengaturannya kayak gitu. Akhir kata, gue Yon Crazy Step. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.